Pandemi COVID-19 selama setahun terakhir memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk membiasakan sebuah kebiasaan baru. Sebelumnya, proses sosialisasi dilakukan dengan tatap muka langsung, kemudian harus berganti ke dalam jaringan. Bukan suatu yang mudah untuk melakukan aktivitas baru, namun pada akhirnya semuanya akan belajar. Psikolog Made Padma Dewi Bajirani MPSI mengatakan, hal ini juga berlaku pada sektor pendidikan. Sebagian besar siswa, guru, dan orang tua juga mencoba menjalani kebiasaan baru seperti menggunakan gawai dalam proses belajar, mengenal aplikasi-aplikasi video conference, perubahan jadwal belajar, hingga penggabungan peran orang tua dan guru. Respon terhadap kondisi tersebut juga beragam. Misalnya, sulit memahami materi yang disampaikan, kebosanan karena minimnya interaksi kelas dalam jaringan, dan kelelahan karena banyaknya tugas yang harus dikumpulkan. Selain itu, di sisi yang berbeda, ada pula yang menunjukkan minat yang tinggi terhadap proses belajar dalam jaringan dengan memanfaatkan teknologi. Beberapa waktu belakangan, wacana tentang kembalinya proses belajar mengajar secara tatap muka atau luar jaringan menjadi perbincangan di sekitar kita. Sekian banyak tantangan yang dihadapi selama proses belajar dalam jaringan memunculkan tanggapan dari pelaku pendidikan, khususnya siswa. Psikolog klinik utama Bunga Emas ini melihat ada perasaan antusias untuk kembali ke sekolah karena kejenuhan selama pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan. Momen bertemu dengan teman-teman dan aktivitas bersosialisasi lainnya menjadi bagian yang dirindukan. Interaksi membahas permasalahan atau kesulitan belajar secara langsung adalah hal yang dianggap paling ideal terlebih pada tingkat sekolah dasar. Namun tidak sedikit pula siswa yang mulai nyaman dengan cara dan ritme belajar jarak jauh selama ini. Situasi belajar yang berubah-ubah tentunya membutuhkan kemampuan adaptasi dari siswa, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Sekalipun nantinya akan kembali pada pembelajaran tatap muka, perlu disadari bahwa bentuk tatap muka yang dihadapi adalah bentuk tatap muka yang baru. Proses belajar mengajar secara langsung akan mengikuti protokol kesehatan. Misalnya menjaga jarak antara siswa satu dengan yang lainnya, menggunakan masker dan face shield, menerapkan kebiasaan cuci tangan dan menjaga kebersihan yang lebih intens setelah melakukan kegiatan, membatasi bentuk sosialisasi seperti bermain, berdekatan, berbagi makanan, meminjamkan alat tulis, atau yang lainnya. Perlu direfleksikan apakah kita siap dengan menjalankan proses pembelajaran yang baru dan patuh terhadap protokol kesehatan. Ngurah Budi Tokoh melaporkan.